Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Lestari. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 5. Saya Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sedikit beberapa anggaran, yaitu tentang anggaran pribadi, anggaran rumah tangga, kemudian yang terakhir anggaran perusahaan. Untuk itu saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu anggaran pribadi, itu diri saya sendiri ya teman-teman. Untuk sebelumnya di sini saya udah catat perinciannya dengan sederhana, karena untuk sebelumnya saya sebenarnya tidak intens untuk mencatat, tidak per bulan selalu mencatat anggaran saya teman-teman. Itu hanya waktu tertentu saja. Oke, untuk pendapatan saya satu bulannya itu saya mendapatkan gaji yaitu 3 juta rupiah. Kemudian untuk perinciannya, karena di sini saya kuliah untuk bayar sendiri, itu saya mengeluarkan dana sekitar 600.000 satu bulannya. Kemudian untuk tempat tinggal, karena di sini saya ngontrak, jadi saya harus bayar sendiri, dan itu saya mengeluarkan budget sekitar 700.000 rupiah. Itu sudah termasuk listrik dan air ya teman-teman. Kemudian karena saya masih mempunyai cicilan motor, itu saya ngeluarin budget sekitar 500.000 rupiah. Kemudian orang tua, saya mengirim orang tua itu sekitar 400.000 rupiah. Kemudian saya di sini pelihara hewan, yaitu kucing, itu saya mengeluarkan budget sekitar 150.000 rupiah. Kemudian internet 50.000 rupiah dan arisan 100.000 rupiah. Itu arisan termasuk dengan tabungan ya teman-teman. Kemudian makan beserta biaya tak terduganya sekitar 500.000 rupiah. Cuman kalau misalnya untuk biaya tak terduga, contohnya kayak misalnya beli aksesoris atau kayak jilbab seperti itu, mungkin itu saya masukinnya ke biaya tak terduga ya teman-teman. Kemudian itu sudah saya totalin, itu kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Itu untuk perincian saya, karena untuk pendapatan per bulannya sekitar 3 juta rupiah. Jadi kurang lebih pas lah untuk satu bulannya ya teman-teman. Untuk berikutnya, untuk anggaran rumah tangga saya akan sampaikan untuk video berikutnya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk wawancara berikutnya, untuk narasumber berikutnya ini tentang anggaran rumah tangga ya. Untuk sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Ci? Hai, nama saya Linda. Tinggal di mana, Ci? Tinggal di Balai Desa Indah, Blok SD 3 nomor 19. Untuk kesehariannya gimana, Ci? Kerja atau gimana, Ci? Saya ibu rumah tangga yang bantu suami dagang. Oke, jadi sama-sama punya penghasilan ya, Ci ya? Enggak, kan usaha itu satu. Oh. Di tempat usaha dia, suami sama saya di situ bareng-bareng. Oke. Nah, untuk apa namanya? Biasanya kan ibu rumah tangga pasti punya anggaran yang Ci. Gimana tuh untuk anggaran satu bulan ya, Ci? Pemasukan atau pengeluaran kayaknya satu bulannya gimana? Untuk garis besarnya aja ya, yang udah pasti pengeluarannya itu seperti bayar SPP anak sekolah. Itu kalau SPP kan dua, saya punya dua anak, yang satu sudah SMK, yang satu masih SD. Oke. Nah, kalkulasinya dari mereka berdua SPP itu sekitar 800-an. Oke, 800.000 ya, Ci ya? Ya. Untuk anggaran satu bulannya ya, Ci ya? Satu bulan. Oke. Karena mereka di sekolah swasta. Oke. Untuk satu bulannya SPP-nya dua anak itu berapa, Ci? 800. 800.000 ya? SMK, jenjang pendidikannya SMK dan SD. Oke. Terus yang lainnya, untuk biaya lainnya? Untuk ongkos dan uang jajan lah, transportasi buat yang sekolah 2 itu dikalkulasikan sekitar 1 juta buat 2 anak. Satu bulannya ya, Ci ya? Ya. Oke. Kemudian Terus saya punya cicilan ke bank, itu ada 2 jutaan. 2 jutaan ya, Ci ya? Oke. Masih ada cicilan kendaraan roda 4, itu sekitar 1,5 juta. Itu satu bulannya, Ci ya? Ya. Itu 1,5 ya? Ya. Nah, terus apa lagi tuh? Biasa belanja. Itu ya, belanja dapur ya? Belanja dapur. Itu sekitar berapa tuh budgetnya? Ya kurang lebih lah sekitar 2,5 juta deh. 2,5 juta ya, Ci ya?
itu udah sama alat-alat kebersihan ya, kayak putih sabun. Oh iya 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 iya. Terus untuk apa namanya? Kayak ada apa namanya? Cicilan motor gitu. Cicilan dari kendaraan roda 4, Oh, roda mobil. 4 ya. Ya. Motor nggak ada ya? Nggak ada. Oke oke. Nah ini kalau dikalkulasiin itunya kisaran berapa sih satu bulannya? Udah listrik, udah. Oh listrik belum, tadi kan listrik sama internet kan. Oh, Sekarang anak internet. sekolah online kan. Oh, itu Tapi kan mereka tetap ada yang sekarang udah mulai tatap muka. Cuman masih daring ya? Masih ada yang darinya juga kan, kita masih tetap tinggi saluran internet. Dia listrik sama saluran internet sekitar 700-an. Ratusan aja ya. Oke. Terus apa lagi tuh? Ya itu doang sih yang utilitas setiap bulannya wajib lah itu. Tetapnya Yang ini ya. tetap ya. Kalau untuk misalnya kayak belanja itu udah beda lagi sih. Ya kalau Kayak itu kan kopi. itu udah di luar budget anggaran rumah tangga. Oh, oke. Makanya nggak boleh terlalu sering-sering shopping. Oke oke. Cuman ini untuk anggarannya Cilinda sendiri di apa namanya teratur setiap bulannya atau waktu-waktu tertentu aja dibikin anggarannya gitu. Kalau yang wajib itu udah pasti setiap bulannya sampai kalau kayak cicilan sampai dia lunas kan. Karena kalau misalnya kayak mobil 3 tahun, kayak bank misalnya 3 tahun, ya sampai lunas itu ya udah berarti kan nggak ada cicilan Ditulis lagi ya. ya. Yang anggaran wajib kalau kayak untuk makan, terus itu SPP anak, ya kalau dia masih sekolah berarti wajib tuh sampai lulus sekolah. Oke, nah kalau ini kan apa namanya? Kalau biasanya kan udah diatur nih Ci ya dalam satu bulannya berapa nih pengeluaran. Biasanya ada kendala nggak Ci? Apa misalnya pasti tiba-tiba ada kendala. nggak cocok nih gitu kan? Ada ya? biaya tidak terduga itu udah pasti ada setiap bulannya. Nggak tahu lagi kita nggak fit untuk berobat, kadang-kadang dari kampung dapat telepon, ada yang hajatan atau ada keluarga yang sakit, itu kan di luar anggaran tiap bulan itu masuk ke Jadi ada anggaran tidak tabungan ya? terduga, Jadi ya. masuk tabungan juga ya Ci? Itu Ya, beda ya? anggaran tidak terduga itu. Oke oke oke. Nah itu kalau ngatasin kayak gitu gimana? Ya namanya saya kan usaha, ada waktunya usaha itu ada dapatnya lebih dari standar. Nah waktunya itulah kita taruh di anggaran tidak terduga. Oh masuk ke tabungan. Iya. Oke, oke. Nah gimana nih Ci untuk apa namanya bisa nggak kasih pesan-pesan untuk generasi muda misalnya untuk mau berkeluarga gitu gimana? Yang jelas sih kalau untuk yang berkeluarga, yang jelas harus punya penghasilan baru bisa ada untuk pengeluaran. Iya iya. Jadi untuk calon suami atau apa itu benar-benar ada Ya harus ada kerjaan yang ya, jelasnya ya. jelas ya. Yang pasti mah penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran biar nggak tekor. Oh iya benar. benar benar benar. Nah oke Ci mungkin itu aja ya wawancara untuk apa namanya anggaran rumah tangga. Makasih banyak ya Ci ya untuk waktunya. Oke teman-teman. Oh iya, saya rumah tangga ada 17 tahun ya. Oh udah lama banget 17 tahun. Jadi anggaran buat rumah tangga baru itu pasti berbeda dengan yang udah rumah tangga lama. Oh iya benar benar benar. Oke mungkin itu aja ya teman-teman untuk anggaran rumah tangga dari narasumber yang kedua ini dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Deta Lestari. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 5. Untuk video kali ini saya akan memulai untuk narasumber pertama yaitu tentang anggaran usaha. Boleh Bang, silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Hidayat. Saya wirausaha bergerak di bidang food and beverage. Oke, saya mulai ya Bang ya. Untuk saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah saya catat, yaitu pertama, kira-kira usaha Abang bergerak di bidang apa nih? Kalau usaha saya sendiri itu ke food and beverage ya, jadi lebih ke minumannya sih tapi kita ada makanannya juga, makanan kayak bolennya kita ada yang bakerynya, tapi kita lebih nonjolin ke minumannya. Oh, berarti bukan cuma minuman aja ya Bang? Iya, ada snack. Banyak variannya ya? Ada variannya. Oke, untuk usahanya udah berjalan berapa lama Bang? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, lumayan lama ya. Ya. Terus kira-kira ini usahanya kan udah lumayan lama nih Bang. Emang tujuannya awal buka usaha ini gimana Bang? Sebenarnya awalnya sih saya ingin mengembangkan potensi yang ada di diri saya, terus juga
kalau memang ini saya juga mau membuka lapangan pekerjaan. Oh Jadi berarti buat- emang ada basicnya di ya usaha ini? sebelumnya ada basicnya karena saya juga kerja di Food and Beverage Oh. lebih lama, jadi kerja di Food and Beverage itu kurang lebih 15 tahunan lah. Oh lumayan ya bang. Oh berarti kerja di situ terus mau membangun sendiri gitu, Iya, usaha sendiri. jadi gitu. punya usaha sendiri aja. Oke oke. Terus biasanya untuk pangsa pasarnya itu gimana bang? Biasanya pembelinya? Pasar-pasar kita sih sebenarnya kalangannya sih sebenarnya semua umur ya, tapi kita lebih cenderung ke usia-usia remaja. Jadi kita punya varian, kita punya minuman yang lagi hit itu kan kayak boba-boba gitu. Jadi kita pasar-pasar kita ke kalangan remaja lah. Remaja. Dan anak-anak juga bisa. Cuman nggak remaja juga ya? Iya, ya orang tua juga semua sudah- kalangan bisa. Oke oke. Nah biasanya ini kan pasti ada anggarannya bang. Nah gimana untuk anggaran 1 bulannya bang? Ya kalau untuk 1 bulan biasanya kita budgeting dulu untuk pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu kita punya supplier sendiri. Jadi kita sudah rencanakan pembelian bahan baku dari bubuk coklat, bubuk-bubuk minuman dan serta packagingnya kita sudah budgeting sebelum. Oh, jadi untuk udah diatur untuk pengeluarannya, terus Pengeluarannya, pemasukannya iya, juga pemasukannya. untuk rinci-rinciannya itu udah diatur Betul. 1 bulannya gitu. 1 bulan untuk pembelian bahan baku dan packaging semua sudah kita budgetin. Terus juga untuk karyawan, untuk gaji Oh, karyawan. gajian karyawan juga udah termasuk di situ sudah ya, ada Bang, di ya? situ. Oke, oke. Nah, untuk selanjutnya biasanya dalam usaha ini ada kendala kan Bang, biasanya kayak gimana tuh? Ya sebenarnya kalau kendalanya sih sebenarnya kalau dari faktor alam ya, maksudnya kalau dari faktor eksternal itu biasanya cuaca sih. Eksternal Oh iya iya benar. cuacanya kalau memang kita kan jual minuman ya, kan terkadang kalau memang cuacanya lebih ke Hujan gitu. lebih banyak hujannya ya kita kendalanya memang Pendapatannya oh iya iya. Cuman Soal tetap dong pendapat- Bang, tetap ada pemasukan. pasti ada pemasukan pasti ada. Nah, itu kalau misalnya ini kan es ya Bang ya. Kalau untuk anget, minuman angetnya juga disediakan. Ada kita juga ada minuman hotnya juga ada dan dingin juga ada. Jadi kemungkinan sih kalau faktor internalnya kita palingan telatnya pengiriman bahan baku Oh. itu palingan internal. Oke Bang, nah ini untuk yang pertanyaan terakhir ya, gimana nih Bang untuk pesan-pesan untuk generasi muda untuk kalau misalnya mau usaha? Usaha. Iya. Sebenarnya kita harus mulai lebih kita harus punya satu sih tekad dulu deh, niat dulu, kedua mulai, karena kalau kita nggak kita punya tekad punya niat tapi kita nggak mulai lebih berani lebih ngambil resiko, itu akan cuma ada niat doang tapi tidak akan mulai. Jadi kalau bisa berani untuk mengambil sebuah risiko dan untuk ke depan ada kendala itu bakal akan Tapi pasti kalau kenal sendiri. ya tuh kalau misalnya selama 3 tahun ini pernah kayak mau turun gitu Bang? Ya pasti ada, namanya usaha pasang surut karena kayak minuman ini juga sekarang kan sudah mulai banyak lah kita kompetitor yang lainnya muncul lagi ya, paling inovasi banyak ya pesaing banyak, palingan inovasi dan kreasi yang harus kita tingkatin lagi sih. Oh iya benar-benar. Kayak misalnya ciri khas gitu ya Bang? Ya kita punya ciri khas tersendiri sih. Oke Bang, mungkin itu aja ya Bang. Makasih banyak nih Bang atas waktunya ya Bang ya. Oke, sama-sama.